sambutlah rajamu. Kita akan baca perikop ini dalam Wahyu pasal 19. Ya, Wahyu pasal 19. Agak panjang perikopnya sampai pada ayat yang ke 10. Dan nanti pada kata-kata haleluya, kita semua buka suara ya. Saya mau tunjuk dulu kata haleluya itu ada di ayat pertama, yaitu di tengah, haleluya. Begitu nanti pembaca membaca, begitu sampai di kalimat itu, saya serukan, kita serukan sama-sama haleluya. Sekuat suara yang ada sampai suara kita bisa mengusir roh-roh jahat. Puji Tuhan. Ya, demikian selanjutnya. Mari dibaca Sasmit ayat pertama. Kemudian daripada itu. Sebenarnya lanjutan dari pasal 18. Ya, baca. Aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga, katanya. Sama-sama haleluya. Kurang kencang, langsung dibaca dulu. Kemudian daripada itu, aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga, katanya. Ya, haleluya. terus baca. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita, sebab benar dan adil segala penghakimannya. Karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya. Dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, ucapkan haleluya. Iya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu, dan mereka berkata, ucapkan amin, haleluya. Terus, maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu, pujian Allah, pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik yang kecil maupun besar. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya. Mari kuat tiga doa. Haleluya. Oh, di sini katakan seperti guru, desau air, haleluya. Seperti guru. Nanti akan kita lihat. Sebab wahyu paling mudah diumpamakan. Gak sulit. Asal kita mau melihat dengan baik-baik. Karena ini katakan desau air bah, suara kita ini yang nanti sudah bersama dengan Raja itu. Ulangi sekali lagi ayat yang ke-6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya. Ya. Haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Amin. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Tuhan luar biasa ya. Demikian narasi sudah kita baca, kitab Wahyu, kitab di depan. Kalau kalimat sambutlah rajamu ini
sudah menggelegar sejak dari perjanjian lama. Apalagi setelah bangsa Israel masuk dalam kerusakan rohani yang paling sangat negatif. Dinubuatkan supaya mereka bangkit. Tetapi setelah bangsa Israel keluar dari Babel, dalam kondisi sangat susah sekali gereja perjanjian lama ini, umat Tuhan ini. Sakaria pasal 9 bersurat dengan luar biasa. Bersorak-sorailah hai putri Sion, sambut rajamu. Ketika dia menubuatkan, dia seorang diri menggelegar. Jadi sambutlah rajamu ini sudah sejak perjanjian lama. Tetapi pada perjanjian lama masih dinubuatkan. Tiba pada perjanjian baru, setelah datang Yesus, menggelegar suara ini di dalam hati, Hosana bagi dia yang datang dalam nama Tuhan. Tetapi bukan malah disambut, malah disalibkan. Sebab waktu itu dia belum raja. Tetapi di kitab Wahyu, di sini akan kita lihat nanti, dia sudah jadi raja. Bukan lagi untuk disambut, tetapi dia mau menghukum. Dan gereja sudah ada bersama dengan dia di sana. Tolong ditampilkan sedikit kilas balik tentang Wahyu 19. Setelah kita harus mulai dari sini. Saya tidak mau menjadi hamba Tuhan yang tidak mengajar sidang jemaat. Kami sangat dikenal dengan firman pengajaran mempelai yang sungguh-sungguh dari Alkitab secara ketat. Kitab Wahyu di sana sudah menjadi faktual. Yesus sudah menjadi raja di atas segala raja. Untuk memberikan keadilan bagi yang menyambut dan yang tidak. Sehingga Wahyu pasal 19 terjadi setelah Israel menerima Mesias. Kalau kita lihat gonggongnya sekarang tinggal mulai di detik-detik ini. Ya. Itu pasal 19. Kita telusuri dulu pasal ini. Supaya kita menjadi umat Kristen yang sangat-sangat faktual jadi Kristen. Bukan hanya umat Kristen yang historikal. Ya. Terjadi setelah Israel menerima Mesias melalui peperangan melawan Antikristus. Di sini ya. Peperangan ini dipimpin oleh Yesus plus mempelai wanitanya, gereja. Kenapa di sini disebut mempelai wanitanya? Karena di sini belum ikut Israel. Nanti setelah di kegagalan baru mereka disebut di situ menjadi umat Tuhan. Makanya disebut mempelainya, dibedakan sedikit. Jadi kalau kita katakan kita mempelainya, ini ada sesuatu konotasi yang luar biasa. Saya tidak terlalu berlama-lama di situ, tetapi kita menggairahkan dulu. Sebab di dalam kekekalan Israel sudah ikut di sana, menjadi raja bersama dengan kita. Tetapi ketika jadi mempelai, Israel tidak di situ. Kalau mau nanti kita bertanya lebih baik setelah tahun 2018, duduk dengan firman PA di sini. Kita akan minum makan dari firman Tuhan. Ya, Yesus dan mempelai wanitanya. Itu akan kelihatan dalam Wahyu pasal 17. Pasal 17 ayat 14, juga pasal 18 ayat 20. Gak usah dulu kita baca, supaya jangan terlalu lama membaca-baca. Tetapi saya sangat yakin bahwa kita umat Tuhan yang sudah bernatal ke kiri dan ke kanan, sejak dari kita mempunyai kepribadian, mungkin sudah lulus SD, sudah sering bernatal dan bernatal. Yakin saya itu, puji Tuhan ya. Mungkin juga dalam tahun ini sudah banyak Natal kita kunjungi. Dan kita tiba di sini, kita betul mau bernatal secara faktual. Saya sangat rindu jangan jadi orang Kristen yang bernatal capek kiri kanan hanya ketemu kue dan kue. Tapi kita harus ketemu firman Tuhan supaya sungguh-sungguh Natal itu menjadi fakta dalam kehidupan kita. Firman menjadi daging. Ya. Tapi untuk mengkonfirmasi apa yang saya ucapkan itu, ada baiknya saksi baca Wahyu pasal 17. Ayat yang ke-14. Dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu. Loh, pasal yang ke-14 itu. Pasal 17 ayat yang ke-14. Maaf, saya ulangi 14. Mereka akan berperang melawan anak domba. Ya. Tetapi anak domba akan
mengalahkan mereka, karena Ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Terus Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. nah, di sini mempelai wanita itu. Perhatikan baik-baik ya. Sebab di sini kan pertempuran melawan antikristus yang dikenal sekarang perang Armageddon ke depan. Tetapi di pasal 19 antikristus kalah, iblis sudah ditangkap. Ini yang mengalahkan Yesus dengan mempelai wanitanya, saudara dan saya. Asal memang kita betul-betul menyambut Dia jadi Tuhan. Amin ya. Shalom umat Tuhan. Itu makanya tema ini segala sambut rajamu, supaya kita lihat secara faktual kita menginjak iblis. Selain yang sangat dirindukan oleh Tuhan Yesus sampai sekarang. Karena kita sudah menyerahkan seluruh kuasa kepada iblis, kita dilucuti, sehingga kita diminta oleh Tuhan Yesus melalui Natal ini merebut sendiri dari iblis. Umat Tuhan yang dicinta oleh Tuhan di luar, di atas, di sini, ingat baik-baik. Karena kita memberikan kekuasaan dan otoritas kepada iblis melucuti kita, sehingga kita terlucuti sampai sekarang. Itu kesalahan manusia. Tapi Tuhan dahsyat dan luar biasa. Kita milik Tuhan, bukan milik iblis. Puji Tuhan ya. Sehingga kesalahan kita diampuni oleh Dia. Sekarang Dia pimpin kita untuk melucuti iblis. Itu berita Natal. Jangan mau kita dilucuti. Apa kesucian kita dilucuti? Begitu kesucian dilucuti, akhirnya kita menjadi orang yang sangat rendah kualitas. Jadilah pendusta, jadilah pembohong, jadilah penipu, malah makin bodoh, hilang keseimbangan, jadi berantakan dalam segala dimensi kehidupan. Itu karena kita telah dilucuti kesucian. Sebab manusia setelah dilucuti oleh iblis kesuciannya, yang pertama jadi masalah, dia langsung bodoh. Tidak mengerti mana yang benar, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah. Sehingga ditolong Tuhan dengan Dia datang sebagai Natal kepada kita. Allah yang transenden menjadi imanen, Allah yang bersama-sama dengan kita. Imanen adalah kata dasar dari Immanuel. L-nya itu Allah yang bersama-sama dengan kita. Makanya sambut Yesus sekarang ini, puji Tuhan ya. Kalau kita mau melihat nanti kita menjadi pemenang, tidak dilucuti lagi oleh Yesus sendiri yang sudah berteriak-teriak, sambut Rajamu. Kita konfirmasi pasal 18 ayat 20. Ayat 20. Ya. Bersukacitalah atas Dia, hai surga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas Dia karena kamu. Nah ini dia. Inilah membuktikan bahwa yang bersorak itu, bahwa Wahyu pasal 19 adalah Yesus dan mempelai wanita bersama dengan gerejanya yang hidup dan yang mati sudah dibangkitkan, tapi minus Israel dan yang tidak percaya, yang tidak mau menyambut. Itu pertama kita konfirmasi untuk menggenapi ini. Sebab di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, setelah manusia dilucuti oleh iblis, Allah memberikan suatu janji bahwa keturunan perempuan ini akan menginjak, apa dikatakan? Katakan kepada ular itu bahwa keturunan perempuan ini akan, apa dikatakan? Menginjak kepalamu, tetapi engkau akan apa? Loh, Kristen yang kita ini, ular itu dikatakan akan apa? Memanggut tubitnya. Ini digenapi. Jadi Wahyu ini penggenapan. Kenapa saya buat tema ini sambut Rajamu? Supaya kita ada di sini. Supaya kita ada di sini. Nah terus, sehingga itu pertama terjadi setelah Israel menerima Mesias. Kemudian yang kedua, penutup dari seluruh aktivitas setan di bumi dan awal pembukaan kerajaan 1000 tahun di bumi. Perhatikan baik-baik. Ini yang sedang kita baca tadi. Penutup dari seluruh
kehebatan setan yang sudah melanda seluruh jagat raya ini di bawah kekuasaan dia dan rusak semua. Terpuji nama Tuhan. Kalau kita sebagai umat Tuhan yang ada saat ini di luar, di atas sana juga yang duduk di sini, betul-betul kita mau menyambut Yesus menjadi Raja, menyambut Yesus dari Raja umat Tuhan. Sesungguhnya nggak ada ruginya, supaya Dia memimpin kita, Dia memelihara kita, Dia menjamin kita, Dia memberikan kepada kita segala apa yang perlu untuk kita sampai mencapai kepada keabadian. Entah kenapa banyak orang Kristen tidak mau membuat Yesus jadi Raja. Entah kenapa kita ini sampai sekarang nggak mau menempatkan Yesus jadi Raja dalam kehidupan kita. Sayangnya nanti sudah kita dilucuti iblis, tiba di pasal 19 ini di depan, Yesus yang sudah datang ditolak akan datang sebagai Raja yang tak bisa ditolak. Kita tidak ada di sana. Itu sebenarnya saya akan tekankan malam ini dalam Natal ini. Sambutlah Yesus jadi Rajamu, supaya kau dan saya ada di sana. Memulai kerajaan 1000 tahun. Di kerajaan 1000 tahun siapa? Israel. Kita dari situ jadi apa? Jadi raja bersama Kristus. Shalom umat Tuhan. Shalom umat Tuhan. Saya bergerak ini. Jadi nanti kerajaan Shalom di sana penduduknya Israel. Kita jadi apa? Pemilik. Makanya Paulus bangga dia jadi Kristen. Dia pemilik dunia dan dia jadi raja bersama dengan Kristus. Puji Tuhan, amin. Itu makanya sekarang jangan telat seperti Israel nggak mau sambut. Akhirnya mereka tidak jadi raja tapi jadi penduduk di sana. Sayang kalau kekristenan tidak sampai ke sini pengertian rohani, sibuk dengan hanya kesibukan agama. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk bisa menikmati kehadiran Natal ini. Kita akan ada perjamuan supaya 2018 berubah, diadakan transformasi dalam pemikiran iman Kristiani kita di hari-hari yang kacau hari-hari. Ingat umat Tuhan, kita tidak tahu besok lusa apa yang terjadi, tetapi tempatkan Yesus dari Raja. Dia akan hindarkan kita dari segala apapun yang melanda dunia ini. Manusia tidak bisa menolong saudara dan saya, sebab diri kita pun tidak bisa menolong kita. Betul ya? Diri kita pun tidak bisa menolong kita. Diri kita hanya bisa membinasakan kita. Kenapa kita hancur? Karena diri kita. Kenapa kita melakukan perjauhan? Karena diri kita. Kenapa kita melakukan kebohongan? Karena diri kita. Kenapa kita jadi orang yang tertinggal? Karena diri kita tidak mau menempatkan Yesus. Sehingga yang selanjutnya, ini yang ketiga, Wahyu pasal 19. Kita survei dulu dia. Mengawali pesta nikah anak domba bersama dengan gereja, dengan undangan telah hadir yaitu Israel. Justru di situ Israel sudah jadi Kristen. Amin umat Tuhan. Apa sih arti Kristen? Umat Tuhan, saya tanya, apa arti Kristen umat Tuhan? Hah? Tolong dibuka suaranya supaya nanti harum napas itu. Apa arti Kristen? Suara orang ini gak kedengar. Apa arti Kristen pemain musik? Di luar sana, apa arti Kristen di luar? Gak kedengaran. Coba sama-sama kita yang apa arti Kristen? 3, 2 ya. Ingat ya, pengikut Kristus. Jangan bangga mengikuti suatu organisasi gereja, gak ada guna-gunanya. Bangga kalau kita mengikuti Alkitab. Berapa sayangnya kita bangga, gereja kami, pendeta kami bagus, saya katakan juga 100 itu. Tapi banggalah kalau kita bisa mengikuti kebenaran Alkitab. Hadir di sana. Sehingga pesan Natal di pasal 19 ini, pesan Natal, gereja harus memimpin semua orang menyembah Allah. Amin. Itu Natal.
Jangan pimpin orang. Hanya pesta pora rame-rame. Nyanyian Natal luar biasa. Nyanyiannya begini, hai mari berhimpun. Apa lanjutannya? Dan apa dikatakan? Kemana ini? Bukan ada yang tahu. Turut kemana nih? Ke Bethlehem. Bukan ke gereja A, gereja B. Tapi kemana? Apa itu Bethlehem? Di mana firman ada? Di mana Yesus berbaring? Setelah dikatakan dalam Matius, serigala sudah ada lubang. Kemudian apa dikatakan? Burung sudah ada sarang, tapi Yesus tidak punya tempat berbaring. Saya mau tanya umat Tuhan, sampai Natal ini di penghujung tahun ini, bisakah firman Tuhan selama setahun yang panjang ini berbaring di hati? Bisakah firman Tuhan itu bertahta di hati musuh lain? Ketika firman ada di hati seseorang kandang domba yang bau, penuh kotoran, berubah jadi sama. Kalau kita semua yang di sini mau menempatkan firman di hati kita, dia jadi raja. Sebusuk apapun kelakuan kita, pasti dirubah. Semelarang apapun kita, dirubah jadi sama. Buktinya apa? Orang-orang ahli astronomi datang di sini. Raja-raja sibuk mau ke sini. Malaikat menuju ke sana. Bahkan bintang surgawi menuju ke sana. Itu makanya dikatakan kita Mika pasal 5. Hai Bethlehem Efrata, kota yang terkecil di Yehuda, tetapi begitu lahir di sana Yesus, engkau tidak lagi terkecil. Amin ya. Ingat baik-baik, orang tanpa Yesus dia manusia terkecil. Tetapi kalau kita sekarang sekecil apapun kita, tidak berdaya apa-apapun, kalau Yesus ada hadir di sana, kita bukan yang terkecil. Jadi yang membuat status kita berubah cuma satu, kehadiran firman Allah di hati kita. Apapun yang kita bisa raih di dunia ini, kita sekolah sampai profesor doktor, tidak bisa merubah status kita. Selalu manusia kandang domba, busuk dan kotor. Selalu manusia kandang domba. Sekali lagi saya katakan, selalu manusia kandang domba. Ini bukan hanya teori, lihat kondisi sekarang. Manusia-manusia yang nantinya menjadi kandang domba, busuk dan kotor, justru orang-orang yang kita anggap orang-orang beken. Di Indonesia kita lihat banyak orang-orang beken, tapi kelakuannya kandang domba, kotor. Kita tidak orang-orang beken, tapi di hati kita Tuhan Yesus. Bekennya kita bukan orang-orang hebat, tapi di hati kita ada Yesus. Hebat. Sekarang kita lihat, sebab perlu kita bergeser dengan cepat. Kenapa kalau saya ingin berbicara di sore ini? Matikan aja sih mau yang ini aja. Jangan sound system. Saya kemarin mengajarkan Tuhan dari SMA di Gereja. Saya kira sudah panjang, sudah 1,5 jam. Atau begitu selesai, oh kita apa sih? Singkat sekali firman Tuhan dulu. Mengajarkan sudah berapa 3 bulan. Mantul supaya bermanfaat, jangan pernah dari jauh-jauh. Saya baru ada dengar umat-umat tergantung terhadap mimpi. Balik dikit cuma kami sudah berdoa supaya jangan teman-teman kurang dari 2 jam. Sementara kami mengatakan Tuhan berikan Pak 2 jam bang, supaya kita jangan terlalu berdiri-diri. Kalau bisa 15 menit cepat. Beri boleh. Berapa kali ini menang? Berikan kibat bagi hamba, supaya diperingkas. Orang-orang yang kita dari sini sama yang di Gereja, amin. Salam. Itu ada istri saya. Sampai saya ditambah di mana? Harusnya tadi ditambah om. Saya baru pulang. Berarti sudah
Yesus ada di Natal. Sehingga kita lihat di sana, hiduplah orang banyak di sorga. Wahyu pasal pertama, hiduplah orang banyak di sorga. Ini mempelai wanita Yesus bersuara haleluya. Ini baik-baik. Siapa yang mempelai wanita? Yang menyambut Yesus, yang dikatakan yang terpanggil, yang terpilih, dan apa? Setia. Salam Tuhan. Ada ayat mengatakan banyak yang dipanggil, tapi apa? Kita bagian yang apa? Terpanggil atau terpilih? Siapa di sini yang hanya terpanggil? Angkat tangan. Berpikir dong. Tapi saudara, siapa di sini orang yang terpilih? Angkat tangan. Tidak bisa saya duluan, saya nggak mau. Di luar, di atas. Ya tahu kita dipanggil dari pilih nggak tahu saya. Ya terima kasih. Iya dipanggil. Terpanggil, dipilih. Kemudian apa? Apa setia di sana? Terus mengikuti raja itu sepanjang perjalanan hidup ini. Sebab ini yang lain umat Tuhan. Ini yang diminta Tuhan. Ini gerejanya. Inilah gerejanya. Orang Israel dipilih tapi tidak setia, disalibkan Yesus Raja. Akhirnya apa? Mereka tertolak. Jangan satu pun tidak begitu. Kalau kita dipilih, tapi tidak setia. Tapi tidak setia. Ini gereja. Dari seluruh manusia yang ada di bawah kolom ini, yang terpanggil, dipilih dan setia. Setia dan setia dan setia. Saya bernyanyi setia sambil di sana. Infokus coba tunjukkan orang-orang setia dengan seluruh apa yang mereka alami di dunia. Itu setia yang baik, kalau setia yang baik. Coba tampilkannya, kita punya kasih nada ya. Setia, setialah, setia. Ayo pertama. Peperangan ini umat Tuhan selalu harus siap tempur, tidak sempat kita lengah. Kalau terdapat tampilkannya di sini yang setia, himpunan orang banyak di sorga. Ini siapa? Mempelai wanita Kristus yang sudah diubah. Jadi ingat baik-baik teman-teman. Makanya saya katakan kita bukan hanya mengikuti Yesus yang historikal, amin, tapi Yesus yang hidupan. Bahwa Yesus dapat mengubah tubuh kita ini dari tubuh yang bernuansa kandang domba
menjadi sama dengan tubuhnya yang mulia. Ini dia. Matius Eklesia mati sembunyi di mana? Coba sama-sama kita baca dengan suara 3, 2, ya. Kita mau disembunyi firman Tuhan. Kalau menyembunyi orang mau kita. Berapa banyak kita mau menyembunyi orang? Kalau kita bisa, orang Allah istilah dalam hal yang bisa sembunyi. Istri juga bisa sembunyi orang. Suami, nah nggak ada uangnya. Berapa banyak istri sekarang yang mereka ngomel? Semua sudah baju baru, saya baju baru, saya baju habis. Alangkah sedihnya anak kami, baju baru tidak ada, baju lama sudah hilang. Tapi lihat, sudah hilang. Karena istrinya ini mati, Yesus mati di sembunyi itu. Kemudian yang kedua baca. Tiga doanya. Empat, Yohanes direbus, mati. Lima, Petrus mati disalib dengan cara berbalik. Apakah balasan kita? 6, Yakobus mati dipenggal di Yerusalem. Yakobus mati dibui terbuka dari atas kain. 8, Bartolomeus mati diguliti apa? Diguliti apa? Karena apa? Setia. Ingat baik-baik teman-teman. Ada penderitaan kita menjadi umat Yesus. Amin. Tak sudah banyak orang menderita supaya kita jadi Kristen. Penderitaan kita sudah banyak menderita 2 puasa supaya kita jadi umat Tuhan. Sekarang kita mengatakan ada 2. Cuma mengatakan aja gede, mengatakan gak ada uang, gak ada uang. Sebenarnya apa yang sudah ada uang mengasihi Tuhan ini? Sementara kalau berdua berpuasa, dia baik, dia sempat berusaha istri, hanya untuk sedang jalan kasih, bisa kita katakan, dia bersalah apa? Gak cerdas. Namanya sesuatu mati. Apa yang kita buat? Terlalu kita tidak hadir. Kalau kita tidak mau share berjuang untuk Injil, kita tidak hadir dengan orang-orang yang sudah banyak berjuang untuk kita. Kita harus berjuang, generasi muda kita banyak sekarang. Kalau kita tidak berjuang, mau kemana orang itu? Bayangin orang tua sekarang, tidak mau berjuang bagaimana? Tidak peduli kalau anaknya tidak berjuang. Padahal sudah banyak darah dia katakan supaya kita jadi Kristen. Harusnya kita berpikir dari itu banyak misionaris mati, Yesus mati, mengalami darah saya bisa mengalaman. Masa saya tidak berbuat sedikit pun untuk Tuhan? Sambut larannya, amin. Amin teman-teman. Sudah banyak pahlawan yang sudah mati memperjuangkan Indonesia. Apa yang kita lakukan di Indonesia? Jadi beruntung berjalan. Kita akan hancurkan di negara ini. Tidak ada yang tidak buat. Tapi sekarang dikatakan ini, buat sesuatu. Amin teman-teman. Buat sesuatu bagi bangsa ini. Amin. Buat sesuatu bagi generasi muda. Puji Tuhan. Buat sesuatu untuk pembaharuan diri kita. Sembilan, tiga doa. Jemaatnya orang yang hidup baik dari tempat kota, kemudian setelah saya baik, itu orang boleh saya. Lo ini tidak terlalu istimewa, tidak terlalu hebat, tidak terlalu harus dikasih sanjung, hanya membuktikan kesetiaan dia. Makanya tadi kita berbanyak setia. Panggil diri dengan apa? Jadi apa setia? Selalu mengiring Yesus sebagai Allah. Ini yang disebut memulai wanita ini. Ini yang disebut orang
orang yang mengalami penyucian itu. Ini disebut gereja dalam tubuh Kristus. Saya sudah lanjutkan ini. Sehingga kita lihat mereka sekarang mengatakan haleluya. Sebab kalau kita kompilasi ayat ini ditulis tadi dalam Wahyu pasal yang 18 ayat 20. Coba baca. Bersukacitalah atas dia, hai surga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi. Inilah orang-orang yang kita baca tadi, Bartolomeus, Matius, orang-orang yang dipanggil setia dan sekarang sudah menjadi mulai bersama dengan Yesus, bersukacita. Karena apa? Ternyata iblis dikalahkan. Terus baca. Karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kami. Ini sesuatu yang umat Tuhan dalam rangka ini yang baik-baik. Sebanyak apa penderitaan kita selalu jadi Kristen, akan dikembalikan Tuhan 100 kali lipat. Amin. Tuhan. Selalu Tuhan. Jangan pernah kita satu rambut dulu di kepala kita hanya karena melayani Tuhan. Itu boleh. Sudah berapa rambut yang gugur gara-gara kita berdoa. Kadang-kadang kita bisa menimbulkan rambut kita yang gugur, rambut istri kita jadi balak. Ini orang-orang di surga sekarang. Mereka berseru haleluya. Keselamatan, kemuliaan. Nomor 12. Keselamatan, kemuliaan, kekuasaan. Allah ini mengalami secara kenapa? Ini yang melihat secara faktual bahwa Yesus itu Tuhan dan Allah. Amin. Jadi haleluya itu yang berkata, haleluya itu terdapat dalam Wahyu. Sebab haleluya dalam kitab Wahyu adalah puncak segala pujian kepada Allah sejak dari kejadian sampai kepada pengangkatan ini. Haleluya. Ketika mereka mengatakan haleluya, kenapa mereka mengatakan? Mereka kagum haleluya. Ternyata Yesus itu betul-betul juru selamat. Amin Tuhan. Dan Yesus itu betul-betul Yesus betul-betul juru selamat. Yesus betul-betul mulia. Yesus betul-betul memegang kekuasaan. Dia Allah. Sehingga mereka mengatakan haleluya. Makanya orang Kristen mereka mengatakan haleluya Tuhan. Karena betul-betul kita sudah mengalami pekerjaan firman. Jangan dirinya secara faktual. Bukan lagi menumpahkan. Bukan lagi Yesus yang lemah. Bukan lagi Yesus yang lain bebek. Tapi Yesus sekarang yang sudah tampil jadi raja di atas raja. Mereka sekarang bertanya, Tuhan, rupanya kau kalahkan iblis yang sudah sekian lama menghancurkan, menginjak, menyusahkan dan mempersulit kami umat Tuhan. Amin Tuhan. Maka datang orang ini, haleluya. Coba ucapkan sekarang haleluya. Dengar ya. Secara faktual. Kenapa? Iblis sudah dirantai, antikristus sudah dikalahkan, Babel sudah dihancurkan. Sekarang dia menguasai. Maka gereja luar biasa sementara gereja di surga. Sehingga dikatakan mereka haleluya. Betul-betul Yesus juru selamat. Maka sambutlah hari ini. Supaya nanti kau ada di sana. Seorang yang tidak menyambut hari ini. Kita tidak ada di orang sudah berjuang. Jadi ini masalahnya. Kenapa kata haleluya ini datang? Karena ini digenapi keselamatan, kemuliaan, kekuasaan ada pada Allah. Tidak, bukan pada Allah orang lihat kondisi sekarang. Bukan pada Allah-Allah yang manusia yang hanya menjadikan dalam busuk dan kotor. Justru orang-orang yang kita anggap orang-orang cinta oleh Tuhan Yesus. Sambutlah Raja. Kenapa kita alami? Kita bukan orang hebat, tapi di hati kita ada Yesus. Masa sedang kita selamat hari kekacauan ini. Kemudian kehormatan kita selamat. Kemuliaan Tuhan menguasai. Supaya jangan terusak. Kemudian kita ditolong dari segala kuasa-kuasa yang menghancurkan kemanusiaan kita, menghancurkan seluruh mata pencaharian kita, bahkan menghancurkan kehidupan kita, bahkan kesucian kita. Yesus siap membenteng ini. Seolah orang ini lama tadi. Dan kita kalau Yesus sampai datang, kita belum
lewat dia. Ini yang bersuara. Haleluya. Apa yang digenapi? Israel ini digenapi semua. Sebab itu kan buat antara keluarga pasal 6. Coba keluarga pasal 1 ayat 1. Keluarga pasal 1. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan. Nah, lihat, waktu ini dikatakan di zaman perjanjian lama, Akulah Tuhan. Bangsa sejarah. Karena kita banyak tantangan. Seringkali juga kita begitu mengatakan, selama kita tahu Yesus bisa menyelamatkan, apa enggak sih? Kok sekarang kita nyata lebih banyak masalah? Berapa banyak orang tersebut sekarang Yesus bisa menolong enggak sih? Ternyata kok banyak teraniaya. Kok kita susah? Kok kita begini? Kok kita ini? Kok kita itu? Sampai waktu itu dikatakan oleh Allah kepada Musa, saya mau menyatakan diri saya, saya Allah. Sampai sekarang masih berdebat di bagian kita. Banyak juga ideologi yang masih berdebat tentang betul nggak Yesus itu Tuhan. Ini sekarang dalam kata betul nggak di hati ini. Poin yang percaya sesungguhnya bahwa dibanding percaya bahwa Yesus Tuhan. Suatu proses agama begitu mereka mengatakan betul kata Tuhan ini Tuhan. Tapi bagi mereka ditolong, waduh Allah Israel adalah Allah. Selalu niat kalau ditolong, tetapi nanti kita wahyu ternyata dia satu-satunya. Makanya kata haleluya itu luar menggelegar luar biasa. Mengatakan puas Tuhan bahwa yang saya sembah betul-betul tidak salah pilih saya semuanya. Sehingga dikatakan oleh Tuhan, saya menyatakan saya Tuhan. Ayat 5 sampai 7. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel. Nah, dikatakan kepada kita saat ini apa? Akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Apa jawaban kita? Jawaban kita ini terlalu kita itu apa saja. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel. Ya. Akulah Tuhan. Jawab. Kurang kuat ini. Akulah Tuhan. Jawab. Kepada orang Israel, saat ini Tuhan pakai saya mengatakan Yesus Tuhan. Walaupun kita dikasih seperti ini kan tertolong, kita banyak masalah, goncang kita lihat diri kita lihat masa depan kita lihat ini dan itu. Saya akan katakan malam kali ini, sambutlah Yesus bagi orang. Lanjut. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa. Amin. Ternyata bebas Tuhan itu. Bebas. Makanya mereka mengatakan haleluya. Baca dulu. Melepaskan kamu dari perbudakan mereka. Amin. Amin Tuhan. Kita lihat apa perbudak kita sekarang, perbudak ekonomi lah, diperbudak inilah, diperbudak itulah. Terlalu banyak yang perbudakan menengah pikiran kita. Tidak sedikit seorang manusia jalan tak tentu arah. Ngomong tak jelas apa yang dia ngomong. Pernah kalian dia ngomong murmuring masih sama mata perempuan mata kalau sudah dapat apa ini kacau karena ada orang ngapain begitu belajar lagi mana yang kerjanya ngomong di sini nggak ada. Amin ini. Yang ini kalau kita lihat sosok itu udah berapa kali? Untung. Kata-kata apa ini? Ada krisis di hati. Selalu ibu. Tapi jangan dengar. Ada di sini. Dari mana bisa sampai jam 12? Tidur dia.
susu. Udah bawa sampai istri. Cari pakai dia gimana? Tapi kita nggak bibi mana. Selalu benar. Saya tidak dengar susu di sini. Kalau ada masalah buat dengan kalian ini. Dalam nama Yesus tolong kita ada. Aku akan melepaskan kamu dari seluruh perbudakan Mesir. Kamu lagi melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracun sampai 7 terus. Dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Ya, terus. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, ya, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Amin. Amin Tuhan. Itu makanya haleluya di wah ini menggelegar. Ternyata lepas dari perbudakan, lepas dari hukuman, lepas dari seluruh tekanan pikiran, lepas. Gereja mengatakan haleluya. Betul-betul dia datang kedua kali. Amin. Kita ada di sini. Jangan bermain-main jadi Kristen. Jangan lepaskan imanmu hanya karena gangguan-gangguan. Ada ini, ada itu, ada segala macam. Ingat baik-baik. Yesus selalu katakan, mulai dari siapa? Akulah Tuhan. Mereka ragu. Setelah sampai berkatakan dan mereka memberhala. Kita berisiap supaya kamu tahu aku Tuhan. Sampai Yesus kata di kitab ini, supaya kamu tahu aku Tuhan. Supaya kamu tahu aku Tuhan. Segala di depan Dia betul-betul Tuhan. Ini yang dikenal. So ini dikatakan Petrus waktu itu dalam Kisah Rasul. Sama-sama kita baca. Ada baiknya ditampilkan melalui slide. Bisa dapat. Kisah Rasul 1, 35, 36 sama 4 ayat 11. Kalau nggak dapat saya dulu ya. Ayat 35. Ya, Kisah Rasul. Duduklah di sebelah kananku sampai dibuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kaki. Ya duduk setia. Amin Tuhan. Tuhan duduklah di sebelah kanan Tuhan. Makanya memulai wanita di sebelah ditaruh bagian istimewa. Di kanan itu apa? Tangan kanan ini mana yang istimewa kerjanya di tangan kiri. Tangan kiri kerjanya apa? Kalau pulang. Tangan kanan kerjanya apa? Kalau ada yang seksual. Betul. Amin Tuhan. Pokoknya tangan kiri kerjanya pokoknya musuh betul. Begitu kita ke belakang langsung tangan kiri. Tapi kasih kita di sebelah kanannya, amin. Kita duduklah di mana? Amin. Kita ditaruh rumah istimewa, amin. Salam umat Tuhan. Ini sebabnya mereka bergabung dengan baik dengan Tuhan. Engkau duduk di sebelah kanan. Duduklah di sebelah kananmu. Jangan gampang memilih Tuhan. Nama ini satu Yesus sebagai Raja. Duduklah di sebelah kanan. Terus sampai membuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kaki. Ini yang dimaksud. Sebab itu gereja tadi yang dipanggil, yang dipilih dan apa? Umat Tuhan bersama dengan di rumah. Umat Tuhan saya bersama dengan Tuhan. Supaya nanti kau ada di sana. Duduk sampai buat semua musuh, masalahmu, bebanmu, penyakitmu, anak-anakmu, semua yang menyusahkan engkau. Kalau kita duduk umat Tuhan, mulai dari tanah duduk di kaki Tuhan, duduk di dalam pelayanan kesayangan Tuhan, Tuhan akan menyelesaikan seluruh persoalan kita. Makanya dalam Sakaria dikatakan, hai Sion satu raja, semua gudang perang akan dihentikan. Kita akan mengalami transformasi dan mengalami suatu perubahan besar-besaran di dalam kasih sayang Tuhan. Sayang kita tidak mau duduk. Ada kita kayak Kristus Maria sibuk aja. Jangan sibuk, maka duduk. Setia. Saya sama-sama kita baca duduk. Mana kan mereka yang tidak pernah meninggal.
tulisannya? Yang di luar jelas tulisannya? Jelas. Kalau Tuhan pada sekali lagi tiga ya. Harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah berkata yang kamu salibkan itu. Waktu ayat ini ditulis Yesus belum jadi raja sampai sekarang. Tetapi di Wahyu pasal 11 betul-betul dia raja. Maka dikatakan haleluya. Amin wa Tuhan. Maka sekarang duduk sama dengan sebab di Gelatia 13 ya ini Yesus Tuhan dari dia keselamatan kemudian di Gelatia 13 nah seperti ini. Nah itu tadi sudah dikatakan dalam Wahyu tadi kenapa dalam sebuah haleluya keselamatan kemuliaan kekuasaan dalam pada Allah kita Yesus jadi Tuhan, memegang keselamatan, memegang kemuliaan, memegang apa? Kekuasaan. Berita ini yang disampaikan kepada Yesus dan Maria. Makanya sambut umat Tuhan. Sekarang bisa kita berkata buktinya nggak fakta, buktinya begini. Berapa banyak sekarang sampai pendeta bahkan dokter teologi yang bingung. Bisa diperdebatkan Yesus itu Tuhan atau tidak? Faktanya nggak bisa. Faktanya sekarang ini itu ini. Tapi ingat baik-baik. Di depan sana dia menunggu. Dia turun. Dia. Kalau kau ragu selama ini, saya berdoa dari depan ini. Tuhan, Yesus yang kita ikuti, dia satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain. Selain itu sudah dikatakan, itu sebabnya dalam Wahyu pasal 2 naik terusnya. Ayat 19, ini alasan gereja. Ayat 1. Ayat 1 kan dikatakan, coba ayat 1 baca sekali. Kemudian daripada itu, aku mendengar seperti suara yang nyaring dari keinginan besar orang banyaknya surga. Katanya, haleluya. Hampir kali. Haleluya. Kenapa? Ini alasan. Jadi dituliskan alasannya kenapa mereka berseru haleluya. Alasan gereja mengatakan haleluya. Pertama baca. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Ya betul-betul dia Tuhan. Kenapa? Sebab benar dan adil segala penghakimannya. Rupanya dia betul adil. Benar. Kenapa? Dalam tadi Wahyu pasal yang ke-18 ayat 20 kita lihat para nabi dan para rasul banyak teraniaya, banyak dianiaya, banyak orang benar yang tersiksa oleh mereka. Ternyata Tuhan bangkitkan Tuhan bawa sehingga kata adil. Di mana adilnya? Orang yang menderita oleh karena Tuhan sekarang dimuliakan. Benar, dia balas terhadap iblis. Segala kejahatan, adil benar segala penghakiman Yesus. Terus, karena ialah yang telah menghakimi kerajaan besar yang merusakkan bumi dengan percabulannya. Apa sih yang bisa memberikan dengan percabulan itu? Dan dunia mampu. Seringkali kita umat Tuhan hari-hari menganggap bahwa uang ini bukan. Seringkali kita juga menganggap bahwa kehidupan kita itu bukan. Seringkali juga di hati kita menganggap bahwa dunia ini adalah tempat kita. Kalau kita miliki, kita bahagia. Sehingga ini membuat kita jadi melaju. Jadi besar pelaturan kita kepada Tuhan. Bagaikan kita mencari dunia lain. Kita tidak setia kepada Yesus. Tidak bisa kita bicara tentang Yesus Raja kita. Karena Bible ini menggambarkan dunia dengan segala dinamika dan keberadaannya. Dengan segala kondisi dan keadaannya. Ingat baik-baik. Makanya dikatakan bangkitlah dan bersinarlah. Apa siap bangkit dan bersinarlah? Gereja harus siap menghadapi Ero. Siap menghadapi Ero. Sebab bangsa Israel, kenapa mereka dikasih tabernakel? Supaya mereka siap menghadapi Era. Itu tertulis ke dalam kitab Bilangan. Di mana tabernakel itu adalah wujud ibadah. Sebab ibadah itu Yesus pribadi. Kepada Dia kita masuk. Jadi kalau kita masuk beribadah, masuk di dalam diri itu. Sebab Dia rumah Tuhan. Bagaimana cara masuk di dalam diri Tuhan? Menuruti dan memberikan diri hidup di
dikuasai oleh firman Tuhan. Itu kita di dalam ibadah, menaruh dia jadi raja. Nah, ketika bangsa Israel sudah memiliki tabernakel, dalam bilangan pasal yang ke-10, bergerak tabernakel, bergerak ibadah. Ibadah itu bergerak ke rumah Tuhan. Ibadah itu progresif. Bayangin kalau ibadah kita tidak mengalami perubahan dan perubahan. Pada janjian kita mengatakan dari kemuliaan kepada apa dikatakan? Kemuliaan. Tapi ibadah kita begitu saja. Kenapa banyak orang kita tidak mengerti arti ibadah? Karena ibadahnya dari tahun ke tahun begitu saja. Padahal janjian mengatakan dari kemuliaan apa dikatakan? From glory to glory. Apa maksudnya? Ibadah selalu ada perubahan. Dari iman kepada iman kepada iman. Dalam masa perjanjian lama orang benar itu bagaikan bersinar mulai dari terus pagi sampai rumpah tidak ada. Jadi sinar perubahan penuh dengan segala perubahan transformasi yang cepat langsung. Mulai pelawan dan pola pikir ibadah. Sebab ibadah ini diberikan menciptakan perubahan. Itu makanya bangsa Israel dalam bilangan pasal 33 pertama Allah dikatakan mereka dari kesejahteraan kepada kesejahteraan. Dituntut oleh ibadah. Dituntut oleh Yesus sebagai raja. Apa maksudnya? Ingat baik-baik, ibadah diberikan Tuhan kepada kita supaya mampu menghadapi Dia. Berapa banyak sekarang pendeta, nikah, udah menikah mau menghadapi Dia. Digilas oleh Dia. Era politik dia dimakan politik. Era kehancuran moral dia dimakan kehancuran moral. Era narkoba dimakan era narkoba, dimakan oleh era. Tapi gereja tidak boleh dimakan oleh era. Saya katakan di gereja, amin. Gereja adalah kehidupan salah-salah yang mampu menghadapi dia. Supaya mereka mampu menghadapi dia. Keadaan perubahan. Sana solusinya satu Yesus dia. Saya katakan dalam terakhir yang sudah kemarin di West Western. Lihat dunia sekarang 10 tahun pada sudah sepindah. Mau kemana kita? Kapasitas dunia sampai 6,2. Sekarang sudah 7,2 miliar penduduk bumi. 10 tahun ke depan mau kemana? Kau mau kerja kemana? Penduduk dunia sudah 10 miliar. Sementara pangan sudah merendam, krisis nol, perebutan teritorial, semua bangsa akan ribut hanya untuk mempertahankan eksistensi daripada penduduknya dan kerajaan. Ingat baik-baik, kalau kita tidak keluar dari dunia ini, kita masih digilas oleh dunia. Itu saja gereja disiapkan tempat di tanah Allah, di Yerusalem harus keluar dari sisi. Karena ini yang sudah mudah-mudahan ingat baik-baik supaya kau mampu menghadapi era ke depan. Tidak ada sesuatu yang paling penting yaitu tempat di sisi ini. Tempat kami mau profesor kalian tidak bisa, mau dokter kan tidak bisa. Sampai berapa kalian yang mampu menghadapi ini? Bukan benar-benar tidak melihat siasatan, tapi yang baik-baik. Hanya kesesatan. Nah kali ini kalau sungguh di dalam firman Tuhan itu engkau mampu menghadapi itu. Sedih sekali kan? Berapa banyak juga mulai dari pendeta sama pelayan sehingga gereja tidak mampu menghadapi era, digilas oleh era. Sehingga tidak terbukti dia jadi kepala, jadi ekor masuk. Apa yang ada di dunia dimasukkan terus ke gereja. Hanya mengikuti, ngekor. Padahal firman Tuhan mengatakan dalam bilangan, kalau sungguh-sungguh kamu perhatikan dan melakukan firman yang kusampaikan pada hari ini, engkau tidak pernah hanya ikut-ikut. Gereja tidak diizinkan Tuhan ikut-ikut, tetapi dia harus jadi leaders, penentuan. Tapi kita lihat di Kristen hanya ikut. Ada yang menjadi di sana masuk ke gereja, ada yang masuk ikut itu semua, tidak mampu menganalisa mana yang sesuai firman Tuhan, mana yang tidak. Orang sana begitu modelnya, langsung ikut. Bayangin korban daripada ekor ini semua diikuti, makanya lebih bagus kepala semut daripada ekor gajah, betul? Betul.
keluarga. Perhatikan bahasa ini. Jauh lebih baik itu balas daripada apa? Tahu besar aja. Tetapi tak apa? Dia ikut. Semut malah tetap jadi kepala bagus. Gereja harus jadi kepala. Apa yang teman-teman? Penentuan. Walaupun yang menjadi jemaat, yang ini jangan bohong teman-teman. Ini yang baik-baik. Malah nanti yang jangan lupa. Apa-apa yang dikatakan hati keyakinanku. Saya orang ini. Karena ternyata Tuhan betul-betul raja. Maka satu dia satu. Miliki dia. Ada yang pernah. Kemudian iblis yang selama menghubungi manusia dengan menyatakan dirinya adalah Allah, penguasa seluruh dunia ternyata dikalahkan. Itu alasannya. Makanya menggabungkan dia iblis dikalahkan, dibalas semua penderitaan gereja, sehingga keluar kata lalu dikalahkan. Iblis yang kita seperti menggagah, dunia kita seperti gagah, uang seperti gagah, pengaruh era seperti gagah, semua menekan kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan kita tertekan sesungguhnya kalau berada memiliki hidup di bawah firman Tuhan, tidak satu pun berada ini menjadi kafir. Sesungguhnya saya sebagai hamba Tuhan, kalau betul-betul saya turut menambahkan Yesus jadi raja, tidak mungkin saya korban era. Itu mengatakan sesuatu. Tanda-tanda Yesus bisa kalahkan. Itu di pasal 18 ayat 2 sudah runtuh dikatakan. Sebab dengan daya tarik dunia dengan segala macam, hanya manusia terseret oleh dia. Yang ketiga, membalas dasar hamba-hambanya kepada Yesus. Ternyata kita baca tadi. Saya membalas dasar hamba-hambanya kepada Yesus. Kita bicara apa ya? Bahasa semua penderitaan kepada ini ya. Penderitaan begini saya disakiti orang saya, disakiti ini. Saya sudah setia berbuat tiap hari, masih begini Tuhan. Ingat baik-baik saya mau mengatakan apa penderitaan yang dibuat. Ingat baik-baik pasti salah. Saya baik-baik. Saya di sini semua saya sudah ya. Wahai pasal 6 ayat 9 sampai 11. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat bahwa mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah. Ini baik ini umat Tuhan. Banyak jiwa kita terbunuh lalu difitnah orang lah kita, dikata-katain orang lah kita, diapakanlah kita. Seringkali kita merasa tertekan oleh karena dunia ini, sehingga jiwa kita tertekan. Berseluruh jiwa itu kan saya pernah merasakan Tuhan. Sejak lama saya anak pendeta ini. Sejak dari suami itu Tuhan saya terus sembahyang pagi, saya berdoa, saya ini tidak berbuat ini, tidak berbuat itu. Karena orang tua saya selalu bilang jangan buat ini, jangan buat itu. Layani Tuhan dengan baik-baiknya, saya terus pangku. Saya pikir Tuhan sekian umur setelah saya ada, kapanlah Tuhan balas ini? Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah ya, dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Ya, dan mereka berseru dengan suara nyaring. Berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar? Kapan ya Tuhan Engkau balas penderitaan saya mengiring Tuhan? Ingat baik-baik Tuhan. Makanya dikatakan oleh Paulus, berdirilah teguh, jangan goyah. So apa dikatakan? Jadi lelahmu di dalam Tuhan apa? Tapi sekarang kita katakan, kapan ini Tuhan? Saya sudah berdoa tapi belum ada mujizat. Saya sudah mohon tetapi belum ditolong. Saya sudah ini terus, kapan? Semua kita sedang begitu. Saya begitu. Kapan ya Tuhan? Saya dengar firman Tuhan akan membalas, Tuhan akan membalas, Tuhan akan menolong. Tapi sampai sekarang saya tidak alami kapan. Ingat baik-baik, bukannya kita.
orang-orang yang sudah banyak menderita sejak perjanjian lama juga berseru sampai saat ini. Baca sekali lagi ulang. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, Ya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, ya, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? ingat dulu, ingat baik teman-teman. Ada saatnya nanti membalas. Dan ketika membalas kita ada di sini. Tuh, saya ke haleluya tadi kan, Yesus di situ. Ketika nanti Yesus membalas, kita juga ikut membalas ke umat Tuhan. Amin umat Tuhan. Sudah banyak kita mengalami siksaan dari iblis ini. Nanti kita injak kepala, ya. Amin umat Tuhan. Salam umat Tuhan. Salam umat Tuhan. Iya baik-baik. Paling kami ikut balas. Apa jawaban Tuhan? Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Nah, diberikan jubah putih dan tanda setia. Nama tertulis di sorga. Tanda pemenang. Jubah putih itu artinya tanda pemenang, tanda setia. Betul-betul definitif penghuni sorga. Jubah putih, baca terus. Dan kepada mereka dikatakan, Ya, bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi. nah, ingat baik-baik, ya, sabar. Amin umat Tuhan. Umat Tuhan, lihat saya. Banyak penderitaan mengiring Tuhan. Banyak penderitaan istri mengikut suami. Banyak penderitaan suami mengikut istri. Banyak penderitaan anak oleh pendidikan. Sabar. Amin umat Tuhan. Umat Tuhan, lihat saya. Sabar. Amin. Amin umat Tuhan. Sabar. Apa kalimat itu dikatakan? Coba baca ulang sekali. Dan kepada mereka dikatakan, Ya, bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi. nah, mereka sudah mati tadi. Bartolomeus, Petrus dipotong. Mereka sedang berdoa darahnya seperti darah Abel. Kapan kau balas darah saya kepada Kain? Kapan ya Tuhan yang adil? Ternyata di Wahyu pasal 19 dibalas. Makanya dikatakan haleluya. Amin umat Tuhan. Amin umat. Makanya saya katakan membaca Wahyu sangat mudah asal mau baca baik-baik. Jangan sibuk berteologi. Sibuk menjadi pelaku. Ada banyak orang bingung baca Wahyu. Padahal begitu mudah. Kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, Tuhan terangi hati kita. Amin umat Tuhan. Malas, kapan dia dapat malas? Dia bilang, tunggu, sabar. Tapi sudah diminta kalian orang setia, orang pemenang. Kenapa? Dia istri-istri pada Natal ini, terlalu banyak tekanan dari suami, dari manapun. Sabar. Begitu kita sabar, dia Tuhan dikatakan, nih saya kasih pakai nama bahwa engkau tidak jadi sungguh-sungguh, engkau tidak berbohong, engkau tidak menyangkal, buktinya engkau benar. Diminta kepada kita sabar. Kita sedang ada di negara Indonesia, di dunia ini, sabar. Amin. Amin Tuhan. Sabar. Amin. Sabar. Baca terus. Bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi. Ya, sabar, beristirahat sedikit waktu lagi terus. Hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka. Karena masih ada yang butuh kita sabar. Hingga genap jumlah. Mereka sudah sabar. Makanya sekarang dinanti Tuhan orang-orang sabar. Amin. Salam buat Tuhan. Tolong lihat saya. Dinanti Tuhan orang-orang sabar. Amin. Tuhan menanti orang-orang sabar. Bukan orang-orang yang emosional. Itu tunggu sebentar lagi. Sebab masih kurang jumlahnya yang sabar-sabar. Makanya banyak kita sabar supaya cepat jumlah yang terpenuhi. Amin. Kenapa makin lama mereka menunggu? Karena kita nggak sabar-sabar. Sehingga kapan-kapan masih ada lagi jumlah masih kurang. Berapa lagi diri kita sendiri? Amin ya Tuhan. Kalau kita masuk di sana, begitu kita masuk langsung Tuhan datang. Terus habis yang akan dibunuh sama seperti mereka. Ya, masih banyak lagi sama seperti mereka. Diminta sabar. Ya, sabar. Membalas darah kepada iblis. Ingat baik-baik. Jadi lelahmu dalam Tuhan. Apapun penderitaan malam ini katakan Tuhan sudah banyak saya menderita. Tetapi kalau malam ini kau tidak bertobat selama ini, sambut Tuhan Yesus. Nanti akan dia balas. Makanya saya buat tema ini, sambutlah Raja. Supaya nanti kita lihat dia secara faktual ceritanya. Saya akan meminta haleluya. Lihat di sini, mudah mengucapkan apa? Haleluya. Haleluya. Kenapa? Kita melihat secara faktual pertolongan itu.
Sehingga ayat ini dikatakan di dalam 2 Tesalonika. Tapi kita nggak baca lagi ya. Saya mau cepat sedikit lagi. Mungkin 5 menit lagi. Udah berapa menit ini firman ini? Mana 10 menit ya? Udah lewat ya? Oke, sedikit lagi ya. Tapi kan, saya nggak baca lagi. Sehingga dalam Wahyu pasal 3, dia 2 kali gereja berseru mempelai Kristus bersuara, haleluya. Coba baca 3. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, Ya. haleluya. Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Nah ini apa ini? Kalau tadi haleluya pertama, ternyata Tuhan balas, ternyata dia betul-betul Tuhan yang memiliki keselamatan, kemuliaan, ternyata dia mengalahkan Inggris dan Babel Pelatu besar, haleluya. Sekarang haleluya yang kedua dikatakan apa? Yaitu kepuasan hati gereja mempelai wanita Kristus. Saya telah melihat langsung penghukuman atas diri sendiri. Wah, dimakan banyak di situ. Haleluya, amin Pak Tuhan. Senang nggak kita kalau kita lihat musuh kita sudah jadi polen? Hah? Senang nggak kira-kira? Kalau ada ular datang ke rumah kita, udah nggak bisa kita tidur semalaman. Atau datang tak langsung dipukul, pakai mampus kau udah mati kau udah. Senang nggak? Luar biasa. Rupanya mati dia. Coba kalau di sini satu berita yang dibawa ke akhirnya gak dimatikan, apa ya kata? Gak bisa tidur kita kan? Apalagi keluar saja di situ, berapa yang bisa kita halo kan? Tapi begitu dimatikan, oh udah mati. Saya bikin analogi. Nanti begitu kita lihat di situ, mati rupanya, gak berdaya rupanya. Haleluya, amin Tuhan. Ya, asapnya naik. Jadi lihat fakta itu. Jadi pertama haleluya fakta Yesus Raja. Kedua fakta Iblis dihukum, asapnya naik. Ini kepuasan mempelai wanita, kepuasan kita. Terus yang kita kejar kedua kali. Sehingga keempat, ayat 4 baca. Dan 24 tua-tua dan 4 makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu, dan mereka berkata, amin, haleluya. Nah, siapa ini untuk ini kan ada di atas Allah. Ini sementara gereja di sini. Nah sekarang ini mereka juga mengakui amin, haleluya. Kenapa datang haleluya di sini? Penegasan, peneguhan bahwa apa yang dikatakan gereja tentang Kristus adalah Allah memang demikian dan benar. Amin Tuhan. Sehingga orang kita benar apa yang kalian katakan gereja ini skala semua dalammu dibayar oleh Tuhan dan dia telah dihukum. Sehingga haleluya yang diucapkan oleh kita diakui oleh makhluk-makhluk surgawi. Mereka juga mengatakan amin. Makanya ingat baik-baik, kalau kita katakan puji Tuhan sampai surga betul mengatakan amin, engkau orang yang memuji Tuhan. Amin Tuhan. Salam Tuhan. Salam saya puji Tuhan. Semua amin kamu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau kita katakan baik mari pergi di surga, ya mau nyobek kalau begini. Begitu kita Tuhan, hanya kalau Tuhan kita katakan betul, betul dan kita amin. Pastikan Tuhan, apa yang kita ucapkan kepada Tuhan diakui oleh orang-orang surga. Amin. Amin Tuhan. Ada orang yang berkata, Tuhan, engkau Allah kami, engkau satu-satunya, tidak ada yang lain. Kalau hati kita nggak betul, dia tak betul, sudah berbohong dia. Pernah tahu dua orang Farisi? Buat dia berbohong. Saya pindah pertemuan, saya ini. Tapi soal apa? Bohong, berdusta. Makin banyak dia dusta dia. Kata Tuhan, hanya kau tidak tahu ini kau rajaku. Disuruh apa? Bohong dia. Saya mau berdoa Tuhan, penipu itu. Saya orang Kristen Tuhan, dusta dia. Apa pun dikatakan ditolak di surga. Tapi lihat gereja ini, apa yang mereka katakan biarin di surga. Amin. Amin Tuhan. Pastikan apa yang kau katakan diamini di surga. Shalom. Pastikan apa yang kau katakan di dunia diamini di surga. Amin. Penegasan benar apa yang dikatakan oleh gereja. Terus ayat 5 baca. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu, pujilah Allah kita, pujilah Allah kita. Terus hai kamu semua hambanya, ya, kamu yang takut akan dia, baik kecil maupun besar. Nah, siapa dari tahta tadi? Sekarang dikatakan kepada gereja, pujilah Allah kita, hai kalian yang menang. Amin Tuhan.
sia sekata ini. Terus baca di bawahnya. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak. Nah, himpunan besar siapa sekarang? Orang yang itu makhluk surgawi dan gereja sama-sama berteriak sekarang. Apa teriaknya? Seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat katanya. Apa katanya? Haleluya. Haleluya. Lihat, lihat ya. Jadi gereja tadi haleluya, dari Allah. Haleluya, dia terpala. Haleluya, dia betul-betul kemuliaan. Diakui, amin, haleluya, untuk di dalam gereja. Saya harap makhluk surgawi dan gereja sama-sama dengan haleluya. Surga dan kita sama-sama berteriak haleluya, amin Tuhan. Karena sama-sama mulia dari iman Tuhan. Kalau betul ruang kita, betul pertobatan kita, surga mereka betul, lihat suasana menjadi berubah. Apa katanya? Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Sehingga bagaimana? Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Mulai sekarang, setelah anak ini, sukacita beribadah. Amin Tuhan. Sukacita beribadah buat Tuhan. Kalau kita mau gereja beribadah juga pagi hari, pagi-pagi semuanya, sukacita. Bersorak Tuhan, pagi hari sejam 5 saya mau berdoa sekarang. Ini kita mau berdoa pagi dan berdoa pagi, cuma sekali pagi. Lebih yang sekali dikurangi dari bangun saja. Kita dibangunkan oleh istri kita, bangun Pak, berdoa dari jam setengah 6. Pak, doakanlah doamu. Maka suami itu pernah dibangunkan istri setengah 5 berdoa. Amin suami-suami. Istri bangunkan suami kita setengah 5 pagi-pagi. Amin. Mana istri datang sama istri? Nggak ada istri. Kalau ada suami di samping, bangunkan besok pagi kan? Seperti firman Natal, bangun setengah 5. Apa jawabannya? Katakan mari kita bersorak amin dunia. Begitu juga suami-suami bangunkan istri kita pagi-pagi. Amin. Begitu kita orang tua bangunkan anak kita pagi-pagi. Amin. Makin kecilin amin ini. Begitu juga anak-anak bangunkan orang tua pagi-pagi. Amin. Mau ngapain? Doa. Dengan apa? Sukacita. Bukan karena ada duduk, ada kumang lain. Ada pohon terangkat. Terus bersukacita bersorak, memuliakan Dia terus. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Nah, rupanya ini alasan bersuara karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Terus Dan pengantinnya telah siap sedia. apa yang disasar? Sekarang kita lihat seluruh surga bumi dan segala apa yang melihat fakta. Semua melihat fakta. Manusia kembali bersekutu dengan Allah. Itu dikatakan sekarang menjadi fakta. Tubuh yang hina ini menjadi sama dengan tubuhnya yang mulia. Amin Tuhan. Ini lebih terakhir. Bahwa ternyata betul ini mengatakan Dia akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi apa dikatakan? Menjadi sama dengan tubuhnya yang mulia. Setelah kita lihat, rupanya saya disucikan. Haleluya. Makanya sampai 3 kali. Haleluya pertama, iblis dikalahkan. Haleluya kedua apa? Jadi tadi saya teriak-teriak. Jadi kemana tadi memang? Haleluya ketiga apa? Ternyata kita sama dengan Tuhan. Amin Tuhan. Itulah berkenan. 3 kali haleluya. Haleluya pertama, iblis kalah. Haleluya kedua apa? Peneguhan. Ternyata apa yang dikatakan gereja betul. Amin. Haleluya ketiga apa? Ternyata manusia yang hina menjadi sama dengan Kristus. Disebut pernikahan anak domba dengan mempelai wanitanya. Sehingga kita tidak terpisah lagi dengan Tuhan. Amin Tuhan. Dimulai dari mana? Sambut Raja. Sambut Raja. Kita berdiri semua. Kita naikkan pujian. Sembah dan puji.